Hai teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik, sehat pastinya. Selamat datang di kelasku bersama saya Juliem Karsmanzaluhu ya teman-teman. Nah, pada sesi kali ini kita akan belajar membuat list pada HTML ya teman-teman. Nah, pertama coba teman-teman buka dulu teks editornya ya. Oke, baik sekali. Seperti biasa kita akan menggunakan Sublime Text ya teman-teman. Nah, ini adalah merupakan file project kita pada video sebelumnya teman-teman. Nah, ini dicoba di close aja. Kemudian pada folder project kita belajar HTML, coba teman-teman klik kanan, kemudian pilih new file, kemudian filenya disimpan ya teman-teman. Simpan dengan nama list.html, kemudian save. Seperti biasa teman-teman coba buat dulu struktur dasar dari HTML itu ya teman-teman. Oke, untuk titelnya kita buat belajar list. Oke, belajar membuat list pada HTML. Oke. Nah, coba teman-teman klik kanan terus pilih open in browser teman-teman untuk melihat hasil project kita ini di browser nantinya. Oke, baik sekali. Browsernya sudah terbuka ya. Kemudian coba ini kita rapikan dulu ya teman-teman. Oke. Nah, saya jelaskan dulu ya teman-teman. Pada HTML, untuk menampilkan sebuah list, itu ada 3 cara ya teman-teman. Yang pertama itu adalah OL ya teman-teman, tag OL, atau bisa kita bilang order list ya teman-teman, ordered list, atau bahasa Indonesianya list yang beraturan. Nah, cara pembuatan list dengan OL ini seperti gini teman-teman. Jadi kita harus memulai dengan tag OL dulu. Coba teman-teman ketik pada keyboard OL kemudian tab ya. Nah, sekarang listnya itu harus berada di antara tag OL ini teman-teman. Jadi teman-teman bisa buat seperti ini. Di dalamnya itu harus kita isi list ya, LI. Jadi pasangannya seperti ini. LI kemudian tab. Nah, bisa kita buat listnya seperti ini. Gimana ya? Roti, kemudian kalau teman-teman bisa buat juga di bawah roti, kue, li, nasi gitu teman-teman. Nah, coba teman-teman simpan, kemudian di refresh browsernya ya. Nah, itu tampilkan teman-teman. Coba kita buat dulu titelnya ya, H2. Ini ordered list atau list beraturan. Oke teman-teman. Nah, coba teman-teman perhatikan kenapa ini dibilang ordered list atau list beraturan. Itu karena listnya itu dimulai dari angka 1 teman-teman. Jadi dia teratur. Jadi dia mengikuti aturannya. Jadi yang dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya teman-teman. Nah, ini angka ini bisa kita ganti teman-teman. Jadi si OL ini itu dia memiliki atribut ya teman-teman. Ingat, seperti yang saya jelaskan pada video sebelumnya, atribut itu harus berada di dalam tag pembuka ya teman-teman. Nah, itu nama atributnya tipe ya teman-teman. Tipe dan value-nya bisa kita ganti teman-teman. Value-nya misalnya seperti ini. Kita buat urutannya A. Coba di save, kemudian kembali ke browser, coba F5. Nah, itu urutannya akan dimulai dari huruf A ya teman-teman. A, B, C. Jadi apa yang kita tulis dalam tipe ini atau atribut tipe ini dia akan menampilkan pada browser teman-teman. Misalnya A-nya ini huruf kapital.
save, kemudian kembali ke browser F5. Nah, dia juga akan seperti tadi, hanya saja dia huruf kapital ya teman-teman. Dia mengikuti sesuai apa yang kita tulis di tipenya. Misalnya juga kita bisa buat angka Romawi. Coba di save, kemudian kembali ke browser. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi OL ini dia adalah merupakan list beraturan ya teman-teman. Dan tipenya juga bisa kita ganti-ganti teman-teman. Oke, baik. Untuk yang pertama tag OL sudah selesai ya teman-teman. Sekarang kita lanjut untuk tag yang kedua ya teman-teman, atau cara pembuatan list yang kedua. Ini kita buat HR dulu biar ada garis ya, jarak. Oke. Selanjutnya kita akan mengenal yang namanya tag UL teman-teman, atau unordered list, atau list tidak beraturan ya teman-teman. Nah, seperti contoh yang di atas, coba H2 unordered list tidak beraturan. Coba save, kembali ke browser. Baik sekali, udah tampil. Oke. Nah, sekarang kita buat listnya ya teman-teman. Nah, seperti yang teman-teman lihat, di sini kita harus menggunakan tag UL ya teman-teman. Tidak beda dengan contoh yang di atas, sama aja, hanya OL diganti dengan UL gitu aja teman-teman. UL tab, kemudian listnya kita isi di dalam UL teman-teman. LI seperti yang di atas, roti, kemudian kue, kemudian nasi. Coba di save, kemudian kembali ke browser F5. Nah, baik sekali. Jadi perbedaan antara OL dengan UL ya terdapat pada ikonnya ini teman-teman. Jadi si UL ini tidak beraturan, sedangkan OL beraturan ya teman-teman. Nah, ini juga bisa kita ganti tipenya, tipe list yang bulat ini teman-teman bisa kita ganti. Itu kita bisa masang style CSS ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman nggak perlu tahu dulu ya, ikutin aja dulu, karena untuk pembelajaran CSS itu berada pada playlist berbeda nantinya teman-teman. Gini, style itu nama stylenya itu apa ya, list style type. Nah, UL itu memiliki tipenya ada 4 ya teman-teman. Itu ada disk, ada circle, ada square, ada non. Nah, secara default UL ini menampilkan listnya itu dengan tipe disk teman-teman, yaitu seperti ini, bulat seperti ini. Nah, ini bisa kita ganti teman-teman, yaitu dengan menambahkan style ya. Nah, ini akan lebih lengkap kita bahas nanti pada playlist CSS teman-teman. Oke, tipenya coba kita ganti circle. Oke, baik sekali. Coba di save, kemudian kembali ke browser F5. Nah, teman-teman bisa lihat tipenya berubah kan teman-teman. Nah, kemudian ada satu lagi, apa ya? Ya, square. Baik sekali, coba di save, kembali ke browser F5. Nah, dia bukan bulat lagi teman-teman, tapi segi 4 gitu, petak. Nah, ada satu lagi itu non. Kalau non ini ya sesuai namanya ya nggak ada ya teman-teman. Nah, gitu. Tapi si HTML secara default si UL ini menampilkan ini gitu teman. Ini coba saya copy dulu ya. Kita buat sebagai komentar biar teman-teman tahu. Ini saya hapus. Oke. Oke, saya kembalikan seperti semula. Nah, si HTML itu secara default
menampilkan bentuk dari tipe listnya itu, yaitu disk ya teman-teman, bulat seperti ini, bulat hitam seperti ini. Nah, sedangkan pada UL yang di atas itu secara default listnya itu ditampilkan secara angka. Coba ini saya copy lagi ya teman-teman. Copy. Ini saya hapus tipenya ya teman-teman. Coba save, kemudian kembali ke browser F5. Oke, baik sekali. Teman-teman bisa lihat kan, secara default untuk OL listnya itu ditampilkan secara berurutan, yaitu mulai angka 1, 2, dan 3. Sedangkan UL dia bulatan kecil hitam gitu teman-teman. Oke. Sekarang yang ketiga ya teman-teman. Jadi di HTML untuk membuat list juga ada yang namanya ini teman-teman, description list teman-teman. Jadi kita bisa mendeskripsikan dari sebuah list tersebut. Jadi di sini saya tulis description list. Nah, nama tagnya itu DL teman-teman. DL. Oke. Oh, ini kita buat HR dulu ya, biar rapi, biar ada perbedaan antara list-list ini teman-teman. Oke, di sini jadi teman-teman seperti biasa kita mulai dari DL ya. DL kemudian tab pada keyboard. Oke. Ya, pada biasanya isinya selalu berada pada tag ini ya teman-teman. Berbeda seperti yang list-list yang di atas, untuk DL ini itu listnya itu harus diisi dengan tag DT teman-teman, data gitu maksudnya. Jadi teman-teman coba ketik di keyboard D T kemudian tab. Nah, kemudian coba buat copy. Nah, coba save kemudian kembali ke browser. Nah, tampilkan teman-teman. Nah, untuk mendeskripsikan si copy ini itu tagnya adalah DD teman-teman, description data. Jadi dia mendeskripsikan data daripada si copy ini. DD tab. Oke, ini bisa kita isi kopi itu pahit kalau tidak ada gulanya. Nah, coba di save kemudian kembali ke browser F5. Nah, jadi maksud saya description list itu seperti ini teman-teman. Jadi dia mendeskripsikan list yang di atas ini. Contoh yang kedua coba kita buat DT nasi. Deskripsinya itu DD tab nasi itu warnanya putih. Coba di save kemudian balik ke browser, refresh. Nah, teman-teman bisa lihat kan perbedaannya. Ini coba kita buat H2 dulu ya. H2 ini description list. Oke. Nah, jadi teman-teman sudah lihat ya. Di HTML itu untuk membuat list itu ada 3 macam ya teman-teman. Jadi yang pertama adalah OL atau list yang beraturan, yang kedua itu UL, list tidak beraturan, dan yang ketiga adalah ya saya bilangnya sih ini order list ya teman-teman. Jadi list yang digunakan di saat kita mau mendeskripsikan sebuah data gitu teman-teman. Oke, sekian dulu untuk belajar kita pada sesi kali ini. Terima kasih saya ucapkan buat teman-teman yang sudah mengikuti video ini, menonton video ini dari awal hingga akhir atau sampai selesai ya teman-teman. Pada sesi selanjutnya kita akan belajar lagi, mengenal tag baru lagi pada HTML teman-teman. Jadi tetap stay terus pada channel kelasku ini ya teman-teman. Sampai jumpa. Terima kasih.